Iya, makanya dia kayak semacam cemburu sama bisnis saya, Mas. Oke, baik. Pak Ustadz, banyak sih masalah terjadi juga di luar sana ketika pendapatan seorang suami di bawah dari pendapatan seorang istri. Di situ justru bukan malah bersyukur, tapi malah ada ego dari seorang laki-laki. Saya kira inilah bagian dari ketidaksiapan kedua belah pihak. Jadi mestinya dibangun sudah dibangun dari awal beberapa kesepakatan, dalam tentu bukan mengikat secara keras bukan, tapi untuk menumbuhkan kesepahaman supaya di kemudian hari tidak salah paham. Jadi ada kalanya Allah menitipkan rezeki, para pemirsa di rumah Allah, para pasangan suami istri yang baru maupun yang lama, Allah menitipkan rezeki tidak selamanya di tangan seorang suami. Ada kalanya awalnya misalkan ketika sebelum menikah, kemudian menikah, suaminya ini seorang karir yang memiliki karir yang bagus, rezekinya melimpah ruah, tapi di tengah jalan baru beberapa bulan atau beberapa tahun, kemudian tiba-tiba Allah uji terhempas setelah usahanya kemudian jatuh bangkrut. Nah ternyata istri memunculkan semangat baru, berikhtiar baru untuk menutupi kelemahan suami tadi, ternyata Allah menitipkan rezeki pada istrinya. Tapi tidak jarang ketika istri berhasil, ekonominya bagus, istrinya dalam keadaan masih di bawah, kemudian memunculkan ketidaksepahaman dari seorang suami yang akhirnya mencurigai dan macam-macamnya. Jadi harus dipahami Allah kadang memberikan rezeki itu full di tangan seorang suami, istrinya nggak bekerja, ini juga mesti disyukuri. Ada kalanya Allah menitipkan rezeki tidak di tangan suami tapi di tangan istrinya. Dan ini juga seorang suami juga harus mensyukurinya. Jadi jangan sampai nikmat Allah yang Allah berikan ini justru menjadi lanatnya. Karena apa? Karena kekufuran di antara masing-masing atas nikmat Allah ini. Jadi rezeki itu kolektif gitu loh. Difahami jadi istri, tapi juga milik suami juga milik istri. Tapi ketika rezeki itu di tangan istri, suami juga harus paham bahwa ini rezeki dia bagian dari dunia. Bukan menjadi kewajiban seorang istri itu menafkahi keluarga. Ini hanya sifatnya membantu suddenly gitu loh. Tapi suami harus berikhtiar lagi maksimal harus ini. Yang berikutnya adalah kalau suami misalkan berikan rezeki tapi belum cukup, istri juga mesti harus bersabar. Jadi dalam konteks Mbak Sarah tadi, suami harus banyak memiliki pemahaman bahwa rezeki dari Mbak Sarah inilah bagian dari cara Allah menawar pada rezeki pada keluarga itu. Bukan semakin dicemburu dan kemudian akhirnya menimbulkan masalah dalam keluarga. Kalau untuk pekerjaan suami sendiri ada peningkatan level kerjanya? Ada. Iya, dia naik jabatan jadi kepala gudang. Setelah sekian lama, karena saya sering doain semoga jadi naik jabatan dia nggak sama kayak kemarin office boy. Mungkin dia naik jabatan sifatnya itu berubah, tapi malah lebih arogan, malah lebih sombong dan semena-mena sama saya. Artinya pada saat dia kepala bidang, pendapatan dia akhirnya melebihi dari pendapatan Mbak Sarah ya. Iya. Nah di situ dia mulai lagi Mbak Sarah ngeliat dia lebih sombong lagi gitu. Terus katanya bilang semena-mena melakukan kekerasan atau hanya ucapan menyakitkan? Iya. Dia dengan naik jabatan dia sering telat pulang kerjanya. Dan juga selalu saya tanya, dia selalu marah-marah dan ribut, selalu dia bilang kata cerai. Makanya sedang dia bilang cerai, hati saya sakit Mas, karena di situ saya kerja pun bantuin dia pun nggak ada di hati saya. Sarah, suami kamu mana? Kok jam segini belum pulang? Ibu, Mas Dika juga belum ngabarin aku. Loh, bagaimana kamu jadi istri? Suami belum pulang malah nggak tahu. Waalaikumsalam. Kamu dari mana, nak? Oh iya, Bu, hari ini aku balik ya. Wah, terima kasih. Ya udah Ibu, buatin makanan kamu dulu ya. Iya. Mas, kamu kenapa sih? Baju dikasih ke ibu semua. Aku ini kan istri kamu. Urusan kamu itu apa? Itu kan gaji aku, terserah aku dong mau diapain. Lagian kamu kan udah punya uang sendiri dari hasil bisnis.
Lagian kamu kenapa sih belakangan ini pulang telat terus? Aku pulang kerja itu karena lembur. Udah lah. Aku mandi aja capek aku. Tapi yang membuat Mbak Sarah masih tetap bertahan, alasannya apa? Sebenarnya saya nggak mau seperti itu. Tapi alasan saya karena anak-anak, karena keluarga. Jadi karena ada faktor ada anak gitu ya. Iya, Nah, kemudian sebenarnya katanya Mbak Sarah sebenarnya akhirnya justru melewati lagi ya penghasilan dari suami. iya, Dan suami katanya justru lebih marah lagi, betul? iya, Seperti apa marah-marahnya? Apakah sudah menggunakan tangan atau iya. Marah-marahnya malah lebih semaunya dia. Mungkin karena dia kecemburuan dengan bisnis saya, Mas. Saya pernah ngasih unjuk statement bonusnya ke dia. Malah dia bilang sombong, pamer. Tapi saya cuma kasih tahu bahwa saya itu punya penghasilan seperti itu karena buat apa? Buat keluarga, buat anak juga, dan buat mertua kita. Mas, lihat ya mas. Aku dapat bonus mas. Lihat nih mas. Hah? Apaan sih kamu? Ganggu orang main game aja kamu ini. Sebentar mas, aku lihat. Tuh, lihat. Ini mas, ini aku kerjain sama aku yang makan mas. Lihat. Oh. Maksud kamu apa nunjukin ini kamu? Mau pamer? Kamu merasa hebat? Aku cuma mau Ah! Kamu mau nunjukin kalau penghasilan kamu lebih gede dari aku, iya? mas, ini kan juga yang kerja keluarga kita juga. Ku ingetin sekali lagi sama kamu ya. Jangan sok hebat sama aku. Mbak Sarah sudah berpikir jauh, uang yang dia cari tidak hanya keluarganya, tapi juga untuk menyumbang dan ke mertua. Nah, itu bagaimana ya Pak? Sementara suami yang masih tetap dianggap dan sekarang adalah sesuatu yang sombong banget ya. Kamu yang berpikir saya. Jadi kan begini, kenapa muncul dari Pak suami tadi Rasul? Ya karena tadi Mas Ari, tidak memiliki pemahaman yang cukup bahwa ini hubungan suami istri loh, antara hak dan tanggung jawab masing-masing. Saya justru mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mbak Sarah. Di tengah tadi di awal ujian impitan ekonomi dia berikhtiar, kemudian sampailah mendapatkan karya yang bagus dalam usahanya sehingga dapat bonus. Dan dari hasil bonus itu ternyata Mbak Sarah masih mau berbagi dengan mertuanya. Ini kan sudah, saya kira sudah merupakan langkah mulia saya kira, yang seharusnya tanpa harus dikatakan misalkan suaminya mestinya diam-diam berterima kasih gitu, karena tanpa dididik sama dia ternyata Mbak Sarah sudah melakukan langkah yang sangat baik sekali. Tapi Mbak Sarah ada satu hal yang kita nasihatkan. Mbak Sarah tadi kan dengan suami misalkan istri, tapi Mbak Sarah nggak mau, ini juga sudah bagus. Kata Nabi, ada persoalan yang halal, adwatul halali insyaallah. Ada persoalan yang halal tapi jangan dibenci oleh Allah, yaitu adalah tolak. Ketika dua hamba Allah kemudian berpisah mufaraqat tolak tadi, harus Allah itu goyah. Berarti rahmat Allah itu Allah cabut dalam kata ini. Mbak Sarah kenapa mempertahankan? Karena untuk mempertahankan supaya anak-anak itu demi untuk anak-anak, saya kira ini adalah langkah yang mulia. Jadi memang di sini diperlukan kesabaran kedua belah pihak. Kalau suami dalam posisi seperti itu, maka istri harus mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, harus dipahami. Mengalah bukan berarti kalah, tapi untuk kebaikan, kemaslahatan dari keluarga. Saya kira ketika semacam ini, inilah bagian dari naungan rahmat Allah diberikan kepada seorang istri. Oh ya, enggak. Saya makin kesini suami juga makin yang lebih terkontrol. Katanya bahkan suami kita cemburuan betul. Iya, betul. Sempat lebih selingkuh. Kalau nuduh, iya, nuduh. Terus kemudian
dia tuh marah-marah sama saya. Satu karena cemburu bisnis saya, dan dua karena dia beralasan saya nggak bisa ngurus rumah. Dan dia juga nuduh seperti itu, padahal dia sendiri yang selingkuh sama temannya, Mas. Lagi selingkuh. Iya, dia selingkuh sama teman kerjanya. Nggak dapat bukti dari mana? Saya bukti dari teleponnya, dari kontaknya, dan saya juga pernah ke kantornya. Saya lihat pas dia lagi ya seperti itu, Mas. Makanya itu yang bikin saya mau pisah sama dia. Selain dia sangat kasar sama saya, iya, dia marah-marah juga, sampai dia marah-marah. Urus saja rumah tangga kamu, urus saja anak-anak kamu. Sampai saya dikatain di tembok sama dia. Saya bilang, kurang apa saya udah bantu perekonomian. Tapi kenapa saya salah terus? Saya kerja apapun, semuanya dibilang di mata dia tuh nggak ada benernya, Mas. Selalu salah, selalu dan salah. Dan setiap ribut, setiap berantem pasti dia mengutarakan kata, demi Allah, saya ceraikan kamu hari ini, saya ceraikan hari ini. Seperti itu, Mas, dia selalu ngomong cerai.